Selamat malam Pak. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Windra dari kelas F. NPM saya 1941243. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan atau lebih tepatnya merangkum dan dijelaskan kepada teman-teman tugas yang diberikan oleh Pak Benny. Jadi yang pertama itu kan disuruh jelaskan investasi milenial atau investasi milenial. Nah, investasi milenial bagi generasi milenial itu biasa investasi menjadi bagian untuk pencari sampingan seperti untuk anak muda zaman sekarang itu ya. Nah, generasi milenial itu mending cenderung akrab dengan lebih ke konsumtif, atau dia lebih ke pemborosan, seperti contohnya nongkrong di kafe atau makan di restoran mewah atau membeli barang-barang branded. Nah, itu tapi mereka belum mengerti apa sih pentingnya investasi. Nah, terus inti-inti untuk investasi itu banyak sebenarnya. Ada yang pertama dari investasi emas, terus ada investasi saham, terus yang ketiga ada investasi properti. Nah, yang biasa kaum milenial bisa lakuin yaitu adalah biasa sih mengikuti investasi saham ya. Seperti saya itu mengikuti investasi saham di perusahaan JUC, Jasa Utama Kapitalis. Itu nanti bisa dicek sama Bapak sama Bapak itu di Google, ada perusahaannya. Nah, generasi milenial ini biasa yang sadar investasi itu biasa memanfaatkan berbagai kemudahan yang ditawarkan untuk mendapatkan pendapatan pasif. Jadi mereka mendapatkan pendapatan sampingan gitu dari investasi saham. Nah, sebenarnya generasi milenial ini membutuhkan hal tersebut, pendapatan pasif tersebut, karena kan dari awal itu kan mereka sudah harus tahu gimana sih cara mencari uang gitu istilahnya. Nah, sebenarnya zaman sekarang itu udah canggih ya, udah ada kemudahan mengakses informasi, perkembangan teknologi juga udah maju buat anak-anak muda. Pentingnya berinvestasi gimana, mereka itu bisa search sebenarnya. Nah, kalau gitu saya akan masuk ke penjelasan investasi kaum milenial di zaman sekarang ya. Nah, sebenarnya yang saya lebih tekankan itu lebih ke investasi saham, karena di zaman milenial ini lebih ke saham dulu. Karena kalau investasi emas atau properti ya modal buat anak muda kan belum ada. Jadi saya lebih jelaskan ke investasi saham. Jadi yang pertama itu apa sih keunggulan dari investasi saham? Sebenarnya ada banyak keuntungan untuk investasi saham dibandingkan investasi lainnya. Nah, yang pertama, memiliki imbal balik yang hasilnya besar. Dalam berinvestasi saham, nah itu terdapat suatu istilah yang dikenal high risk, high return. Maksudnya profit yang dihasilkan dari berinvestasi saham sangat tinggi, meskipun memiliki risiko yang tinggi pula. Meskipun begitu, mereka itu bukan menjadi suatu masalah sebenarnya. Nah, risiko tersebut bisa diminimalisir kok dengan cara menggunakan dana atau uang yang sifatnya dingin. Artinya uang tersebut merupakan uang yang sudah kita siapkan atau kita ikhlaskan untuk jika contohnya mengalami penurunan pada perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya kan selain itu kita juga dapat meminimalisir risiko tersebut dengan cara menginvestasikan uang kita di saham-saham yang tergolong blue chip. Nah, blue chip atau saham perusahaan dengan kinerja yang terbaik
di bursa saham. Dan tentunya menghindari saham-saham yang tergolong gorengan. Nah, apa sih itu saham gorengan? Nah, seperti gini. Jadi saya istilahkan gorengan itu dalam investasi itu seperti kita beli pas mereka lagi rendah, mereka naik dikit, kita langsung jual. Nah, kalau enggak pas mereka kita kalah, kita langsung jual gitu. Itu namanya investasi gorengan yang saya ketahui selama saya menjalani investasi saham saya sendiri di perusahaan JUC ini. Nah, dalam memilih saham blue chip pun itu ada yang harus diperhatikan, yaitu fundamental perusahaan. Bagaimana prospeknya untuk beberapa puluh tahun ke depan, karena kita investasi jangka panjang. Jadi perusahaan dapat memberikan dividen atau memberikan keuntungan gitu secara rutin atau tidak dan sebagainya. Nah, yang kedua, harga saham itu ternyata sangat murah dan transaksinya mudah. Memang karena di zaman milenial ini kita semua udah menggunakan aplikasi. Bahkan yang saya jalanin sekarang itu pun udah menggunakan aplikasi yang disebut JUC. Iya, itu ada aplikasinya memang. Jadi kita bisa transaksi membeli saham tersebut di angka keberapa, dan nanti ada itunya apa, seperti rate perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut naik atau sedang turun. Nah, itu tiap hari sebenarnya ada informasi juga dari grup Telegram yang telah dibuat oleh perusahaan JOC tersebut. Itu kami ada buat grup investasi. Nah, di situ ada satu orang yang bernama Chris. Nah, nanti Bapak bisa atau teman-teman bisa cek di YouTube. Nah, itu ada yang bernama Chris yang biasa di TV One, itu yang biasa mengelola grup investasi kami. Nah, di situ kita dapat info-info seperti perusahaan-perusahaan mana yang sedang bangkrut atau sedang meroket. Nah, itu kita dapat informasi dari grup tersebut. Nah, itu. Namun ternyata anggapan seperti contohnya saham yang rendah itu pasti jelek. Nah, itu sebenarnya salah tanggapannya, karena penilaian orang itu sebenarnya beda-beda. Tapi kan kalau penilaian yang orang yang sudah mahir, nah itu mereka bukan lihat harga yang murah berarti mereka bakal rugi. Tidak, karena mereka lihat itu cash flow dari perusahaan tersebut untuk kedepannya seperti apa, dan apakah dunia ini masih memerlukan hal tersebut yang akan digunakan bertahun-tahun lah ke depannya. Nah, seperti perusahaan Unilever yang memproduksi sabun. Nah, kita gak mungkin dong gak pakai sabun atau gak pakai sikat gigi. Nah, itu kan untuk jangka panjang. Nah, disitulah kenapa orang cara berpikir orang dalam menanam investasi saham gitu. Itu sebagai contoh. Nah, terus selanjutnya itu ada, sebenarnya saya cuma tambahan mau menjelaskan tentang apa sih kita untungnya kita investasi saham gitu kan. Nah, yang pertama itu sebenarnya ya dari segi permodalan ya. Kita generasi muda kan sudah banyak yang bekerja, apalagi yang bekerja sambil kuliah. Nah, dari penghasilan yang mencukupi, yang pas-pasan, yang mencukupi, sehingga banyak dana yang bisa disisihkan itu untuk melakukan investasi saham gitu. Jadi sebagian kecil dari gaji itu kita keluarkan dan kita investasikan di saham gitu. Dan keunggulan yang lainnya juga keunggulan lainnya yang lain yaitu ya selain bisa menguntungkan mendapat pendapatan sampingan, ya yang terakhir juga kita juga jadi pandai mengelola keuangan kita pribadinya dengan cara berinvestasi. Jadi kita tahu mana uang yang harus kita gunakan, mana uang yang harus kita investasikan atau biasa ditabung gitu kan. Tapi kan ini kita lebih ke investasi. Nah, gitu. Sekian
Itu penjelasan saya tentang investasi milenium zaman sekarang. Ya, sekian, terima kasih.